Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan unbox sebuah smartphone yang didapat di penjualan perdana 22 September jam 10 WIB. Ya, Xiaomi Redmi 10 ya. Yang ini yang pakai Helio G88. Kita lihat dapat apa saja sampai si kardusnya kayaknya lebih besar begini ya. Apa bubble wrap-nya aja yang besar. Kita akan lihat. Oh ya, bubble wrap-nya yang besar ya. Jadi kiri kanan ada sekarang. Ini dapat bonus free-nya itu ini dia. Perdana IM3 Indosat. Udah pada tahu belum? Indosat merger sama Tri ya. Nanti kita lihat pergerakannya setelah merger apakah lebih dahsyat lagi. Ini 90 GB tapi dibagi setahun ya. Hanya 25.000. Nggak tahu per bulannya harus isi berapa. Dan ini dia Redmi 10-nya, Redmi 10. Yang kalau dihitung-hitung dari terakhir Redmi 9 keluar hampir 2 tahun kayaknya ya. Tapi memang sempat diselingi sama Redmi 9T ya, Redmi 9T yang barengan sama Poco M3 itu loh. Dan seperti biasa kemasannya seperti ini. Nih, silahkan dilihat. Buat yang mau beli pastikan ada ininya nih. Kami buatan Indonesia, garansi resmi Xiaomi di pojok kiri atas. Pojok kanan atas ada logo Mi. Di sini ada Xiaomi nomor 1 smartphone brand di Indonesia. Sumbernya Canalys Report ya, buat kuartal kedua tahun 2021. Jadi reportnya itu per 3 bulan. Dan varian warnanya ini ada yang putih, kemudian yang ada gradasi, saya lupa warnanya apa, sama yang hitam atau grafit ya. Tumben, nggak ada tulisannya with Google Apps. Apa sih, easy access to Google Apps, you use most ya. Di sini ada beberapa logo, kita skip saja. Dan ini dia highlight speknya. Oke, garansinya 15 bulan, mantap. Kameranya 50 megapiksel pertama katanya di level harganya. Sebetulnya nambahnya sedikit aja sih ya, dari 48. Dan layarnya 6,5 inci 90 Hz dengan Full HD Plus ya. Dot display dan ada adaptive sync-nya. Jadi si frekuensi atau refresh rate-nya turun naik ngikutin aplikasi yang berjalan. Diharapkan dengan kayak gitu maka baterainya bisa lebih awet lagi, dan ini menggunakan high performance MediaTek Helio G88 octa-core dengan clock speed hingga 2 GHz. Baterainya 5000 mAh, support 18 watt fast charging, dan kita akan lihat apakah dikasih kepala charger yang juga 18 watt. Seperti biasa dapat greeting dari Alvinse. Kemudian di sini ada powered by Redmi. Oke, ini adalah sebuah partisi yang isinya kita lihat pertama ada SIM tray ejector. Kemudian, mantap, jadi sudah dapat soft case bawaannya ya. Dan ini ada kartu garansi serta quick start guide-nya. Lalu ini dia smartphone-nya, kita kesampingkan dulu. Kita akan lihat di dalamnya, ya hanya ada charger dan USB Type-C kabel ya. Tuh, USB Type-A, Type-A ke Type-C, Type-C ya. Putih aksennya. Dan terakhir ini dia kepala chargernya, kita akan lihat outputnya. Tereng. Ternyata nggak 18 watt, tapi maksimal 22,5 watt. Lebih besar ya. Nih seperti ini, silakan yang mau dilihat keterangan di chargernya untuk outputnya. Habis ini kita langsung ke smartphone-nya, Redmi 10. Ini sudah dibaca semua tadi di kardus di belakang juga ada ya, highlight speknya. Yang saya penasaran adalah finishingnya. Finishingnya tuh hampir glossy, matte sih. Ini kayak apa sih namanya, frost gitu ya, frost white, tapi plastik tentu saja. Dan aksen dari framenya di pinggir udah kayak kakaknya Redmi Note 10 sama Redmi Note 10 Pro. Dan fingerprint scannernya ada di tombol power juga. Iya, ini lumayan besar juga ya, 6,5 inci. Tadinya saya berharap kalau nggak pakai Note itu layarnya mungkin hanya 6,3 atau 6,4, ternyata 6,5 inci juga. Tapi Full HD Plus 90 Hz, jadi oke ya. Kamera belakangnya ada 4, 50, ada ultra wide juga. Saya belum tahu resolusinya berapa. Kita munculkan di sini aja spek lengkapnya. AI cam, fotografi system, kemudian 2 kamera lagi, biasanya sih makro sama depth ya. Nah, yang menarik adalah dia sudah ini loudspeakernya sudah stereo. Jadi di atas ada di tengah, yang di bawah ada di kanan. Posisinya tidak terlalu simetris tapi oke lah. Dan dekat speaker di atas itu ada infrared ya. Kemudian ini adalah secondary microphone buat noise cancellation, dan posisi jack audionya kali ini ada di atas.
Frame-nya warnanya silver, bahannya sama plastik juga. Di sisi kanan ada tombol volume rocker dan juga tombol power yang tadi sekaligus berfungsi sebagai fingerprint scanner. Di sisi bawah ada mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill 3 buah lubang. Sisi kiri ada SIM tray. Kita akan lihat tray-nya ini apakah sudah triple card slot. Harusnya sih triple ya, tapi saya pengen lihat dulu. Memastikan, ya, triple card slot ya. Tuh. Jadi 2 nano SIM card khusus, 1 khusus micro SD. Saya beli yang 464 ini, RAM-nya 4 GB dengan storage 64 GB di harga Rp1.998.000 di Lazada. Harga normalnya nanti di Rp2.099.000. Dan buat yang RAM 6 GB, storage 128 GB, harga normalnya nanti di Rp2.499.000. Tapi ini si anti goresnya udah kok kusam banget ya. Kayak bekas dipegang-pegang, padahal kan baru dikeluarin. Nggak masalah sebetulnya, cuma bertanya-tanya aja kenapa gampang kotor gini anti goresnya. Mungkin lebih baik beli anti gores lain atau tempered glass sekalian ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen. Seperti ini penampakan dari layarnya ya. 6,5 inci, Full HD+, 90Hz, Adaptive Sync. Dan bezelnya bisa dilihat kiri kanan atas bawah. Ya, seperti biasa bawah lebih tebal sedikit, tapi nggak masalah juga. Saya nggak pernah memasalahkan masalah bezel bawah. MIUI-nya versi global 12.5.2 stable dengan Android 11 tentu saja. Ya. Oke. Ya, ini si screen protectornya benar, saya menyarankan untuk diganti saja. Karena pertama tadi udah kusam, kucel. Yang kedua rada kesat sih. Sama storage-nya tersisa 42,3 GB ya, terpakai 21,7 GB. Gede banget. Itu udah lebih dari seperempatnya. Seperempatnya itu kan berarti 16 GB. Ini 21, 2/6. 1/3 loh, kepakainya 33% storage-nya. Gede banget sih buat ukuran sebuah smartphone dengan storage 64 GB, kepakai 21 tuh gede banget. Banyakan yang lain itu kepakainya sekitar 10 sampai ya paling gede 15 GB lah by default ya. Kemudian kita akan lihat security update-nya 1 Juli 2021. Kita bisa lihat kalau gitu bloatware-nya. Kita hitung ya. Mulai dari Amazon Shopping, Blog Puzzle Guardian, Booking.com, Bubble Shooter, Daseta 5, Facebook bisa dihitung bisa enggak, hitung aja dulu ya, 6. Kemudian GetApps 7, Jewel Blast 8, Lazada 9, LinkedIn 10, 11 sama Netflix, Noveltoon 12, PUBG Mobile Gift 13, kemudian Snack Video 14, TikTok 15, Tailfan 16, Tokopedia 17, WPS Office 18 ini si bloatware-nya paling tidak. Makanya free storage-nya keambil banyak banget. Sama-sama ngecek deh, bisa di uninstall nggak? Oke, bisa. Sekarang kita lihat kameranya. Saya pengen tahu apakah Pro modenya lengkap juga. Ya, ada Pro paling kiri. Oke, lengkap. Bisa pilih lens juga, wide, ultra wide, sama makro. White balance bisa diatur. Fokus bisa manual juga fokusnya. Mantap. Shutter speed dari 1/1000 sampai dengan 30 detik. Panjang banget. Bisa buat foto itu ya, lighting paint ya. ISO-nya dari 50 sampai 6400, mantap juga. Oke, dan bisa pilih buat aktifkan mode 50 megapiksel Ultra HD ya di mode Pro ini. Kemudian buat video, kita akan cek. Oke, sayangnya memang hanya Full HD 30 fps ya, nggak bisa 60 fps. Tapi masih wajar buat level harga segini. Kalau kamera depan, sama Full HD 30 fps. Foto buat pindah lensa gampang, zoom 2 kali, ultra wide. Tapi buat makro biasanya di sini nih. Ya, di situ ya, makro ya. Kemudian ada portrait dan di more ada night mode, 50 megapiksel mode, short video, panorama, slow motion, time lapse sama edit. Edit ini buat ngedit layoutnya ya, bisa dimasukin ke menu utamanya mode-mode ini. Oke, ini dia Xiaomi Redmi 10 yang kalau ngelihat spek di atas kertas, kemudian kelengkapan hardware-nya buat harga 2 juta kurang 1000 atau 2.099.000 ya. Kalau harga offline-nya tentu saja menggoda. Silakan yang mau lihat penampakannya lebih jelas lagi. Ini dia Xiaomi Redmi Note 10 atau Redmi Note 10 varian warna Pebble White yang kece banget.
Dari jauh saya sempat mengira ini adalah Huawei P40 Pro, mirip-mirip. Sedikit lah. Warna putih sih ini ya, kalau P40 Pro warnanya silver. Apa ada warna putih juga? Lupa-lupa ingat saya. Silakan disimak penampakannya, kece. Paling saran saya siapkan budget sedikit ekstra buat beli tempered glass aja, karena ini si screen protectornya gampang dekil. Nih, kamu lihat. Nggak kelihatan karena hitam. Ya sudah, terima kasih sudah menyimak video panjang kali ini dari Kota Cimahi. Aku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.